Bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis, seperti perusahaan, karyawan, pelanggan, atau mitra bisnis. Bahasa dan pesan yang tepat sangat penting dalam komunikasi bisnis untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan efektif. Jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan, seperti percakapan atau presentasi. Bahasa lisan sangat penting dalam situasi bisnis seperti negosiasi atau rapat. Contoh penggunaan bahasa lisan dalam komunikasi bisnis. Misalnya, mengadakan rapat bisnis dengan mitra bisnis untuk membahas proyek yang sedang dikerjakan, berbicara dengan pelanggan melalui telepon untuk memberikan informasi tentang produk atau layanan. Yang kedua ada bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, seperti surat bisnis atau email bisnis. Bahasa tulisan sangat penting dalam situasi bisnis tertentu karena memberikan bukti tertulis dari komunikasi tersebut. Contoh penggunaan bahasa tulisan dalam komunikasi bisnis, misalnya mengirim surat penawaran kepada calon pelanggan untuk menawarkan produk atau layanan, dan mengirim email kepada karyawan untuk memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan. Yang ketiga ada bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Bahasa nonverbal sangat penting dalam situasi bisnis untuk menunjukkan sikap dan emosi. Contoh penggunaan bahasa nonverbal dalam komunikasi bisnis, misalnya menggunakan bahasa tubuh yang sopan saat bertemu dengan mitra bisnis untuk menunjukkan penghormatan, dan menggunakan ekspresi wajah yang ramah saat berbicara dengan pelanggan untuk menunjukkan kepercayaan diri dan profesionalisme. Yang keempat ada pesan langsung. Pesan langsung adalah pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang, seperti percakapan atau presentasi. Pesan langsung sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan respon cepat. Contoh penggunaan pesan langsung dalam komunikasi bisnis, seperti memanggil karyawan ke ruang rapat untuk memberikan instruksi secara langsung, dan menghubungi mitra bisnis melalui telepon untuk meminta persetujuan. Yang terakhir ada pesan tidak langsung. Pesan tidak langsung adalah pesan yang disampaikan melalui media seperti surat atau email. Pesan tidak langsung sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan dokumentasi tertulis atau bukti tertulis dari komunikasi. Contoh penggunaan pesan tidak langsung dalam komunikasi bisnis, seperti misalnya mengirim surat penawaran kepada calon pelanggan untuk menawarkan produk atau layanan, mengirim email kepada karyawan. Selanjutnya, cara membuat pesan yang efektif. Untuk membuat pesan yang efektif dalam komunikasi bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, klarifikasi tujuan sebelum membuat pesan. Pastikan bahwa tujuan komunikasi jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini akan membantu memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Bahasa yang sesuai. Bahasa yang tepat untuk situasi dan pihak yang terlibat dalam komunikasi bisnis. Hindari bahasa informal dan menggunakan bahasa yang profesional dan sopan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Pastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh pihak yang menerima pesan. Hindari penggunaan bahasa teknis atau bahasa yang terlalu rumit. Kemudian, sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Pastikan pesan yang disampaikan mengandung informasi yang jelas dan tepat. Gunakan kalimat yang singkat dan padat, dan hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau ambigu. Yang kelima, berikan konteks yang cukup. Sertakan konteks yang cukup dalam pesan yang disampaikan, seperti latar belakang atau alasan dibalik pesan tersebut. Hal ini akan membantu pihak yang menerima pesan untuk memahami maksud dari pesan tersebut. Yang terakhir, berikan tindakan yang jelas. Sertakan tindakan yang jelas dalam pesan yang disampaikan.
Berikan instruksi yang spesifik dan jelas tentang apa yang diharapkan dari pihak yang menerima pesan. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis yang efektif membutuhkan kemampuan dalam menggunakan bahasa yang tepat, pesan yang jelas, dan gaya komunikasi yang tepat. Pesan yang baik dalam komunikasi bisnis haruslah mencakup informasi yang jelas, tindakan yang jelas, dan konteks yang cukup. Dalam komunikasi bisnis, perlu diperhatikan juga waktu dan tempat yang tepat, serta memberikan respon yang cepat dan penghargaan terhadap pihak yang berkontribusi. Dengan memperhatikan tips-tips tersebut, diharapkan komunikasi bisnis dapat berjalan dengan lancar dan efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Selanjutnya ada bentuk komunikasi bisnis. Jenis-jenis media komunikasi bisnis. Yang pertama, surat bisnis. Surat bisnis merupakan bentuk komunikasi tertulis yang dianggap formal dalam bisnis. Surat bisnis digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pihak lainnya. Jenis surat bisnis antara lain surat penawaran, surat pesanan, surat pengiriman, dan surat permintaan. Bentuk komunikasi bisnis yang kedua ada email. Email adalah bentuk komunikasi elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi secara cepat dan efisien. Email digunakan dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Namun, penting untuk menjaga etika dalam penggunaan email dan memastikan email yang dikirim sesuai dengan aturan perusahaan. Yang ketiga, telepon. Telepon merupakan bentuk komunikasi verbal yang digunakan dalam bisnis. Telepon digunakan untuk menghubungi pelanggan, mitra bisnis, atau kolega. Dalam komunikasi telepon, penting untuk memberikan sapaan yang sopan dan menjelaskan tujuan panggilan dengan jelas. Dan yang keempat, ada video conference. Video conference adalah bentuk komunikasi visual yang memungkinkan individu dan tim untuk berkomunikasi secara virtual melalui video dan audio. Video conference digunakan dalam berbagai aspek bisnis, seperti rapat, presentasi, dan wawancara. Etika komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis, penting untuk menjaga etika dan menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang baik. Beberapa prinsip etika yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama, keterbukaan, sampaikan informasi yang jujur dan transparan. Yang kedua, sopan santun, gunakan bahasa yang sopan dan mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Yang ketiga, kesetiaan, jaga kerahasiaan informasi dan komitmen pada perjanjian bisnis. Yang keempat, profesionalisme, jaga sikap dan perilaku profesional dalam berkomunikasi, responsif, tanggap terhadap pertanyaan, permintaan, dan masalah yang diajukan oleh pihak lain. Dan yang terakhir, keamanan data, jaga keamanan data pribadi dan bisnis yang dikirimkan melalui media komunikasi. Materi yang terakhir ada cara efektif menggunakan media komunikasi bisnis. Yang pertama, pilih media yang tepat untuk tujuan komunikasi. Pilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan komunikasi, serta mempertimbangkan faktor seperti waktu, biaya, dan kemudahan penggunaan. Yang kedua, pertimbangkan sasaran audiens. Pertimbangkan audiens yang akan menerima pesan dan gunakan bahasa dan gaya komunikasi yang sesuai dengan audiens tersebut. Yang ketiga, sampaikan pesan dengan jelas. Sampaikan pesan dengan jelas dan singkat, sehingga mudah dipahami oleh pihak lain. Yang keempat, gunakan format yang sesuai untuk media yang digunakan, seperti format surat bisnis yang formal dan format email yang lebih santai. Dan yang terakhir, pertimbangkan waktu dan responsif, tanggap terhadap pesan yang diterima, dan beri respon yang cepat, serta mempertimbangkan zona waktu yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis melibatkan berbagai jenis media komunikasi yang digunakan untuk bertukar informasi dalam konteks bisnis. Surat bisnis, email, telepon, dan video conference adalah beberapa contoh media yang umum digunakan dalam komunikasi bisnis.
Penting untuk memilih media yang tepat, menjaga etika, dan menggunakan media dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan.